Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Yayasan Rodotul Mubtadiin As-Subki. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas seputar rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, yang kedua niat berpuasa, yang ketiga menahan diri dari yang membatalkan puasa. Untuk orang yang berpuasa ini harus diperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Untuk syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama adalah muslim. Berarti untuk orang kafir tidak wajib puasa. Yang kedua adalah balik. Orang yang belum balik atau kanak-kanak tidak wajib. Tapi kalau orang tua memberikan didikan untuk anak itu belajar berpuasa, seperti didikan terhadap sholat, sudah 7 tahun diperintahkan, 10 tahun itu kalau tidak mau dia diberikan didikan dengan memukul di bagian yang tidak berbahaya, maka pahala puasanya untuk orang tua yang didiknya, bukan untuk anaknya, karena anaknya belum wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya orang yang tidak berakal, orang gila, tidak wajib berpuasa. Yang tepat adalah sehat. Sehat artinya dia tidak dalam kondisi sakit. Jadi kalau dia sakit maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Artinya kalau dokter itu sudah menyatakan sakitnya parah atau kronis, lalu tidak memungkinkan untuk dia mengqadha'nya puasa, maka bayarlah dengan fidyah. Kemudian mukim, yang nomor 5 itu mukim, maka orang yang musafir atau dalam perjalanan tidak diwajibkan berpuasa. Jadi misalkan kita bepergian ke suatu tempat yang sampai jarak 1 qashar sholat, maka tidak ada kewajiban, tapi tetap harus mengqadha'nya. Artinya bahwa boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau berpuasa lebih baik, tidak berpuasa ya tinggal qadha nanti setelah selesai Ramadan atau di Syawal berikutnya. Tapi untuk seorang supir, misalkan ada supir bis ya, yang jaraknya jauh, Bandung Surabaya misalkan, karena dia itu tidak dikategorikan orang musafir, karena sudah kesehariannya pekerjaan seperti itu, maka dia tetap wajib berpuasa. Atau malamnya niat berpuasa, kalau tidak buat ya daripada membahayakan penumpang tinggal berbuka saja, itu sederhana. Kemudian yang ke-6, syarat wajib berpuasa adalah suci dari haid dan nifas. Artinya orang yang haid atau nifas tidak wajib. Kalau istihadah ya tetap wajib. Bagaimana nih misalkan kejadiannya dia itu sedang haid, lalu siang hari sekitar jam 11-an haidnya sudah berhenti, maka dia cepat untuk mandi junub dan dia harus imsak, selesaikan sampai maghrib gitu. Kalau misalkan sedang berpuasa lalu jam 11 justru dia datang haid, maka wajib dia untuk berbuka puasa, haram hukumnya berpuasa. Itu yang berkaitan dengan syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa hanya 4. Yang pertama adalah dia seorang Islam, yang kedua berakal dan mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa memakai pakaian sendiri, mandi sendiri. Kemudian suci dari haid dan nifas, dan tentu sudah dipastikan masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, rukun berpuasa adalah niat. Niat di bulan berpuasa di bulan Ramadan ini wajib di malam hari, artinya selesai dia
terbenam matahari sampai terbit fajar. Karena Rasulullah menyampaikan alam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak memalamkan niat puasanya, maka dia tidak sah berpuasanya. Jadi kalau misalkan lupa setelah masuk siang jam 7, jam 8, malamnya tidak niat, artinya dia tidak sah berpuasa. Oleh karena itu wajib imsak, jangan makan minum dan yang membatalkan sampai maghrib, tapi jangan dihitung puasa hari itu. Jadi harus dipotong. Untuk niat, di samping harus malam hari, bahwa tempatnya adalah di hati, mengucapkan niatnya adalah sunnah untuk membantu keteguhan hati. Adapun lafaz niat itu ada beberapa teksnya, hampir 6-nya. Cuman yang sering kita lakukan, kita ucapkan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa pada bulan Ramadan fardu karena Allah. Jadi niat itu berlaku untuk satu hari, tidak berlaku untuk satu bulan. Adapun untuk mazhab Maliki, beliau menyatakan bahwa berniat pada malam ke-1 di bulan Ramadan mencukupi untuk niat 1 bulan Ramadan. Adapun mazhab Syafi'i hanya menganjurkan saja. Jadi di malam pertama bulan Ramadan niatnya untuk 1 bulan, tapi malam berikutnya tetap kita niat karena berlakunya untuk 1 malam. Dan manfaatnya apabila lupa misalkan di hari-hari berikutnya, itu dianggap sah karena malamnya sudah. Jadi untuk niat 1 bulan Ramadan adalah nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Jadi silakan untuk berniat di malam pertama, dan untuk berikutnya insya Allah kita ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk rukun puasa adalah menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu kalau di bahasa ini terlalu banyak, jadi cukup saja dulu kita simpulkan bahwa fardu atau rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, yang kedua niat berpuasa, yang ketiga menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.